Pengertian kesehatan ibu. Kesehatan ibu merupakan bagian yang sangat penting dalam kesehatan reproduksi karena seluruh bagian yang lain sangat dipengaruhi oleh kesehatan ibu. Apabila ibu sehat, maka akan menghasilkan bayi yang sehat juga, yang akan menjadi generasi yang lebih baik. Berikut pemeliharaan kesehatan ibu. 1. Kehamilan. 2. Faktor risiko dalam kehamilan. Nah, pemeliharaan kesehatan pada ibu dibagi menjadi dua. Yang pertama, kehamilan. Pengetahuan tentang kehamilan sangat penting bagi semua wanita karena wanita akan mengalami dan menjalani kehamilan itu sendiri. Yang perlu disampaikan ialah 1. Menjelaskan perkembangan janin dalam rahim ibu. 2. Faktor-faktor risiko pada ibu dan bayi. 3. Masalah-masalah serius pada ibu hamil yang perlu ditangani di pusat kesehatan. 4. Melindungi dan meningkatkan kesehatan ibu dan bayi. Yang kedua, faktor risiko dalam kehamilan. 1. Usia ibu kurang dari 17 tahun. 2. Ibu sudah mempunyai anak lebih dari 5. 3. Anak yang terakhir lahir dalam waktu kurang dari 2 tahun yang lalu. 4. Ibu mengalami perdarahan berat saat melahirkan anak yang terakhir. 5. Anak terakhir lahir mati atau mati segera setelah lahir. 6. Anak terakhir lahir amat kecil atau kurang dari 2,5 kg. 7. Ibu pada kelahiran sebelumnya melahirkan anak kembar. 8. Kelahiran anak terakhir prosesnya amat sulit. 9. Ibu kurang dari 145 cm. 10. Bila berat badan ibu kurang dari 45 kg atau lebih besar dari 80 kg. 11. Bila badan ibu nampak pucat dan lemah. 12. Ibu menderita penyakit tuberkulosis, malaria, kencing manis, penyakit jantung, penyakit ginjal, atau pernah mengalami operasi perut. Program Pelayanan Kesehatan Ibu. Menurut Permenkes Republik Indonesia Nomor 39 2016, upaya yang dilakukan pemerintah dalam menurunkan angka kematian ibu AKI dan angka kematian bayi AKB pada ibu hamil dan bersalin adalah mengupayakan mutu ANC terpadu, meningkatkan jumlah rumah tunggu kelahiran RTK, meningkatkan proses persalinan di fasilitas kesehatan, penyelenggarakan konseling, inisiasi menyusui dini dan keluarga berencana, pasca persalinan, meningkatkan penyediaan dan pemanfaatan buku KIA. Yang pertama itu ada pengertian kesehatan bayi baru lahir. Bayi baru lahir normal adalah bayi yang lebih dari atau sama dengan 37 minggu dengan berat lahir 2.500 sampai 4.000 gram. Bayi baru lahir adalah masa kehidupan bayi pertama di luar rahim sampai dengan usia 11 minggu, di mana terjadi perubahan yang sangat besar dari kehidupan di dalam rahim menjadi di luar rahim. Nah, pada masa ini terjadi pematangan organ hampir di semua sistem. Yang kedua itu ada ciri-ciri bayi baru lahir. Ciri-ciri bayi baru lahir normal adalah lahir antara 37 sampai 42 minggu, berat badan 2.500 sampai 4.000 gram, panjang lahir 48 sampai 52 cm, lingkar dada 30 sampai 38 cm, lingkar kepala 33 sampai 35 cm, lingkar lengan 11 sampai 12 cm, frekuensi denyut jantung 120 sampai 160 kali per menit, kulit kemerah-merahan dan licin karena jaringan sukutan yang cukup. Rambut lanugo tidak terlihat dan rambut kepala biasanya itu terlihat sempurna. Kuku agak panjang dan lemas. Nilai Apgarnya itu kurang dari 7. Kita masuk dalam klasifikasi bayi baru lahir. Bayi baru lahir dibagi dalam beberapa klasifikasi menurut Manuaba 2014, yaitu bayi baru lahir menurut masa gestaninya. Yang pertama, kurang bulan. Bayi dikatakan kurang bulan apabila bayi dengan masa kehamilan kurang dari 37 minggu. Yang kedua, cukup bulan. Bayi dikatakan cukup bulan apabila bayi dengan masa kehamilan mulai dari 37 minggu sampai dengan 42 minggu.
Yang ketiga, lebih bulan. Bayi dikatakan lebih bulan apabila bayi dengan masa kehamilan mulai dari 42 minggu atau lebih. Yang kedua itu bayi baru lahir menurut berat badan lahir. Yang pertama itu berat lahir rendah. Bayi dikatakan berat lahir rendah apabila bayi lahir dengan berat badan kurang dari 2.500 gram. Yang kedua itu berat lahir cukup. Bayi dikatakan berat lahir cukup apabila bayi lahir dengan berat badan 2.500 sampai dengan 4.000 gram. Yang ketiga itu berat badan lebih. Bayi dikatakan berat badan lebih apabila bayi lahir dengan berat badan bayi lebih dari 4.000. Selain klasifikasi bayi baru lahir, ada juga tanda-tanda bahaya bayi baru lahir. Pertama, pernafasan sulit atau lebih dari 60 kali per menit. Kedua, retraksi dinding dada saat respirasi. Ketiga, suhu terlalu panas atau lebih dari 38 derajat Celcius atau terlalu dingin suhu kurang dari 36 derajat Celcius. Keempat, warna abnormal yaitu kulit atau bibir biru atau pucat. Kelima, pemberian ASI sulit, tali pusat merah, bengkak, keluar cairan bau busuk, berdarah, serta adanya infeksi yang ditandai dengan suhu tubuh meningkat. Jenis pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir. A. Perawatan bayi baru lahir. 1. Perawatan tali pusat. Yang kedua, melaksanakan ASI eksklusif. Yang ketiga, memastikan bayi setelah diberi injeksi vitamin K1. Yang keempat, memastikan bayi setelah diberi salep mata antibiotik. Yang kelima, pemberian imunisasi HB0. B. Pemeriksaan menggunakan pendekatan MTBM. 1. Pemeriksaan tanda bahaya seperti kemungkinan infeksi bakteri, enterus, diare, berat badan rendah, dan masalah pemberian ASI. Yang kedua, pemberian imunisasi hepatitis B0 apabila belum diberikan pada waktu perawatan bayi baru lahir. Yang ketiga, konseling terhadap ibu dan keluarga untuk memberikan ASI eksklusif, pencegahan hipotermi, dan melaksanakan perawatan bayi baru lahir di rumah dengan buku KIA. Yang keempat, penanggung rujukan khusus bila diperlukan. Kita masuk dengan kunjungan neonatal dengan pelayanan kesehatan pada neonatus sedikitnya 3 kali, yaitu 1. Kunjungan neonatal 1 KKN 1 pada 6 jam sampai dengan 48 jam setelah lahir. Yang kedua, kunjungan neonatal 2 KKN 2 pada hari ketiga sampai dengan 7 hari. Yang ketiga, kunjungan neonatal 3 KN 3 pada hari ke-8 sampai dengan 28 hari.